3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, ini masih pada lemes ya ini ya. Kenapa ini? Harusnya lebih semangat lagi, oke? Nah, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk menanak nasi dengan cara tradisional. Biasanya tuh kan kalau kita masak nasi itu kan pakai magicom ya, langsung rice cooker gitu loh. Jadi kayak tinggal dicuci berasnya, dikasih air, terus habis itu tinggal dimasukin ke rice cookernya udah jadi mateng gitu ya. Tapi kali ini ada cara yang ribet gitu. Oke, step yang pertama dengan cara yang ribet itu kita harus mencuci berasnya terlebih dahulu sampai bersih dengan menggunakan air mengalir. Kalau misalkan pakai air yang di endapan gitu ya, itu kan pasti banyak kayak nyamuknya, jentik-jentiknya gitu-gitu kan kotor ya, dan itu nggak baik kalau misalkan kita buat masak terus pakai air itu gitu. Terus habis itu kalau bisa sembari kita mencuci beras itu tadi, kita sortir berasnya dari kotoran-kotoran yang ada. Biasanya kan kayak masih ada yang batunya gitu, atau mungkin kayak ada kutu berasnya gitu-gitu ya, itu supaya kita jadi jauh lebih bersih. Terus kemudian step yang kedua, setelah kita cuci bersih itu tadi, kita masukkan beras ke dalam panci terlebih dahulu. Nah, setelah kita masukkan ke panci, beras itu tadi kasih air hingga kurang lebih 1 ruas jari telunjuk. Nah, kalau misalnya nih kalian suka beras yang kayak nanti nasinya jadi agak lebih keras, maka takaran airnya dikurangin. Atau mungkin kalau misalnya suka yang agak lebih lembek gitu ya, maka takaran airnya bisa ditambah gitu. Dan setelah tadi panci dan airnya sudah siap, maka kita masak beras itu di atas kompor dengan api yang sedang. Kalau misalkan kepanasan, pasti nanti berasnya bakalan gosong, nggak mateng malahan. Terus juga sembari masak beras itu tadi, kita juga sambil mengaduknya supaya tidak bergerak di bawah itu ya. Karena kan beras kalau misalnya nih kita diemin doang gitu kan pasti bakalan kayak berasnya jadi keras-keras, ya nggak sih? Dan itu bikin sebel kalau kita makan itu kayak apa gitu ya, nggak enak. Nah, setelah kita masukkan ke atas kompor tadi, kita sambil masak, kita siapkan panci kukusan. Nah, sembari kita menyiapkan panci kukusan itu kan ada banyak ya, ada saringannya juga. Terus kita juga harus masukin air ke dalam panci kukusan itu tadi dengan takaran yang sesuai, yakni di bawah saringannya. Nah, kalau misalnya nih kebanyakan airnya, itu bakalan bikin airnya ke atas dan nasinya itu tadi bakalan kayak lembek gitu karena kebanyakan airnya gitu. Nah, setelah kita menyiapkan panci kukus, step selanjutnya yaitu kita masukkan beras yang sudah kita masak tadi itu kan setengah matang itu tadi ke panci kukusan. Nah, setelah itu kita masak beras tersebut sampai matang kurang lebih 15 sampai 30 menit. Ya, setelah itu kita tunggu sampai waktu itu dan beras sudah bisa dihidangkan gitu. Yeay. Oke, sudah Pak. Oke, Ya. itu satu, Pak. Siapa? Malva. Ayo Mal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku bakal kasih tips cara masak nasi dengan baik dan benar. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama adalah cuci beras sampai bersih. Kalau bisa pakai air galon atau air PDAM langsung ya, biar kayak lebih bersih gitu. Terus juga fungsi utamanya tuh buat ngehilangin kotoran-kotoran yang ada dalam beras, kayak kutu beras, terus bebatuan atau enggak kayak nasi-nasi yang emang belum kayak kekupas apa gimana gitulah. Nah, abis itu yang kedua, kalau udah bersih kasih air 1 ruas jari segini. Kalau mau nasinya lebih kering, lebih nggak lembek, berarti takaran airnya dikurangin. Kalau mau lebih lembek, lebih punel,
takaran airnya itu pas atau lebih ya kalau bisa. Nah, setelah itu yang ketiga, masak dengan api sedang. Nah, ini part terpenting karena pas masak pakai api sedang itu harus sambil diaduk dengan rajin, karena kalau nggak diaduk bakal bergerak ke pinggiran panci atau ke bawahnya panci. Nah, sambil nunggu kalian siapkan panci kukus untuk nanti dipindahin. Kalau udah setengah matang dipindahin ke panci kukus. Lalu di panci kukus itu kan bawahnya ada saringan. Di bawahnya saringan itu dikasih air, guys. Nah, kalau udah setengah matang, kalian pindahin yang di panci biasa ke panci kukus. Terus ditunggu selama 15 sampai 30 menit tergantung porsi yang kalian mau ya. Nah, setelah matang setelah 15 sampai 30 menit, akhirnya siap disajikan. Nah, itu dia. Tips masak nasi dengan benar dari Macan Malva Cantik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali ini aku akan memberikan tutorial memasak nasi putih yang baik dan benar nih. Nah, yang pertama, kalian pastinya harus mengambil berasnya terlebih dahulu dong ya. Setelah kita mengambil berasnya, dicuci sampai bersih. Nah, sebelum dicuci nih, kalau bisa tuh kita sortir dulu nih, agar batu-batu, kotoran-kotoran yang terselip di dalam berasnya tuh hilang. Nah, setelah dirasa bersih, kita pindahkan berasnya ke dalam panci, kemudian tambahkan air sebanyak 1 ruas jari. Nah, setelah itu kita masak menggunakan api sedang. Nah, sambil menunggu ini, kita tuh harus sambil mengaduk-aduk berasnya agar tidak bergerak di bawah panci. Sembari menunggu nasi yang matang, kita siapkan panci kukus, kemudian tambahkan air di bawah saringannya. Nah, setelah nasinya matang, setelah nasinya setengah matang, pindahkan nasi ke dalam panci kukus. Kemudian kita kukus selama 15 sampai 30 menit. Nah, setelah itu nasi bisa kita sajikan. Oke, terima kasih. Zaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini aku mau ngasih tutorial gimana sih caranya masak nasi yang baik dan benar. Yang pertama, kalian tuh harus cuci berasnya sampai bersih dulu. Biar bisa dicuci dengan air bersih, air yang mengalir ya, supaya berasnya tuh makin bersih. Nah, akan lebih baik jika beras tersebut disortir terlebih dahulu untuk menghilangkan batu kecil, gabah dan kotoran lainnya yang terselip di antara bulir beras. Selanjutnya, setelah dirasa bersih nih nyuci berasnya, kita bisa masukkan beras tersebut ke dalam panci. Selanjutnya, masukkan air hingga 1 ruas jari telunjuk segini di atas permukaan beras. Selanjutnya kita masak dengan api sedang. Nah, sembari masak, berasnya tuh harus sambil diaduk biar berasnya tuh nggak bergerak di bagian dasar panci atau pinggirnya gitu, supaya berasnya tuh enak biar nggak bergerak. Selanjutnya, sembari menunggu, kita bisa nyiapin panci kukus untuk memasak nasi. Nah, di panci kukus kan ada saringannya tuh ya. Kita tuh masukkan air di bawah saringannya supaya nasinya nanti itu nggak lembek. Nah, setelah nasinya setengah matang di dalam panci, kita bisa memindahkan nasinya tuh ke panci kukus, lalu mengukusnya sampai 15 hingga 30 menit. Nah, setelah matang, nasinya bisa disajikan dengan lauk pauk yang enak. Oke. Sekian tutorial masak nasi ala Zaira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabila.
Oke, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Aku hari ini mau ngasih tahu ke kalian nih gimana sih cara masak nasi yang baik dan benar. Nah, jadi step yang pertama, kalian tuh harus cuci beras dan usahakan saat mencuci beras itu hilangkan kotoran-kotoran maupun kerikil yang ada di berasnya itu tadi. Lalu yang kedua, setelah kalian cuci berasnya, kalian tuh bisa masukkan berasnya ke dalam panci dan masukkan air sebanyak 1 ruas jari telunjuk kalian ini. Lalu yang ketiga, saat masak nasi itu, masak nasi dengan api sedang. Dan saat masak nasi, kalian tuh harus rajin mengaduknya agar bagian bawah panci itu tidak mudah bergerak. Lalu yang keempat nih, sembari menunggu, kalian tuh bisa menyiapkan panci kukus untuk menanak nasi. Setelah nasinya udah dirasa setengah mateng, kalian tuh bisa pindahkan beras tadi ke panci kukus untuk ditanak. Nah, ditanaknya itu selama 15-30 menit, tapi itu sesuai dengan porsi yang kalian tanak sih ya nasinya. Kalau sudah dirasa matang, nah itu berarti tandanya nasinya udah siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen kasih tahu nih cara masak nasi yang baik dengan benar. Nah, pertama-tama ini kita cuci beras dulu menggunakan air bersih, oke? Nah, lalu kedua kita masak air dengan hingga 1 ruas jari yang berada di atas permukaan beras tersebut. Lalu kita masak nasi dengan menggunakan api sedang. Step keempat, kita sembari menunggu nasi yang sedang dimasak, kita siapkan panci kukus untuk meranak nasi tersebut. Lalu step kelima, kita pindahkan nasi yang setengah matang tersebut kita pindahkan ke panci kukus. Lalu setelah dipindahkan ke panci kukus, kita tunggu selama 15-30 menit nih. Lalu setelah menunggu sampai 15-30 menit, nasi siap disajikan. Terima kasih. Syakina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakina Presenter Mugaru. Hari ini dan juga detik ini berikan saya izin untuk menceritakan bagaimana sih cara menanak nasi ataupun memasak nasi. Langkah pertama, cuci beras. Tapi kalau dicuci beras, pasti di dalam bulir-bulir beras itu pasti memiliki batu-batu kecil dan juga gabah. Gabah itu gandum-gandum yang masih ke bawah ke dalam butir-butir berasnya. Langkah kedua, masukin air dengan ukuran 1 ruas jari. Nah, karena udah dimasukin air, kalian bisa juga memasak di atas kompor dengan ukuran api sedang. Karena kalau api besar, kalian pasti airnya ini pasti habis karena airnya terlalu besar. Langkah keempat, karena tadi masih dimasak, kalian juga bisa mengaduknya dulu. Yang keempat itu, siapkan panci kukus. Daripada kalian memilih untuk melihat HP, mending kalian menyiapkan panci kukusnya. Nah, karena beras tadi udah dimasak, sekarang kita bisa memasukkannya ke panci kukus. Karena sudah dimasukin ke panci kukus, kalian bisa memasak di atas kompor. Langkah keenam, kalian bisa menunggu selama 15-30 menit. Itu pun sesuai takaran masing-masing. Langkah terakhir, nasi udah matang dan kelelahan tadi untuk memasak nasi terbayar oleh enaknya nasi bersama kawan-kawannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan memberikan tutorial untuk memasak nasi dengan metode dikukus. Oke, langkah pertama adalah mencuci beras. Mencuci beras hingga bersih menggunakan air mengalir. Jangan menggunakan air got atau air apa ya, Rais. Jadi harus menggunakan air yang bersih atau air galon, air PDAM gitu loh. Jadi jangan pakai air yang kotor. Langkah yang kedua, masak nasi dengan api sedang. Loh, bener kan? Oh iya, Mak. Oh iya, lupa. Nanti nggak bisa mateng ini. Masak nasi masukkan air dengan ukuran 1 ruas jari telunjuk. Nah, kalau misalkan kalian mau nasinya yang kayak bubur gitu, tambahin airnya sedikit aja. Langkah yang ketiga, masak beras dengan api sedang. Jangan ditinggal ya, nanti gosong nanti nasinya. Setelah itu, langkah yang keempat, ya Allah, lupa ini gimana? Oh iya. Langkah yang keempat, siapkan panci kukus untuk mengkukus nasinya. Nah, langkah yang kelima, jika nasi sudah setengah matang, pindahkan nasi ke dalam panci kukus. Nah, panci kukus itu harus berisikan air, karena kalau nggak ada airnya sama aja nggak matang. Jadi harus diisi air ya di bawah saringan panci kukus yang sudah tersedia. Habis itu langkah yang keenam, masak nasi dengan waktu 15 sampai 30 menit. Jangan lupa ya, kalian lagi masak nasi, nanti gosong nasinya. Kalian gak jadi makan dan memasak nasi lagi. Nah, langkah yang ketujuh, nasi siap dihidangkan dengan lauk yang enak. Contohnya ayam dan lain-lain. Terima kasih tutorial dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cafia, bukan ya kan? Aku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Jadi hari ini saya akan memberi tutorial cara untuk memasak nasi yang benar dengan cara tradisional. Yang pertama, kita harus membersihkan beras terlebih dahulu dengan air mengalir atau air galon atau air yang lainnya, yang penting bersih. Nah, sebelum membersihkan berasnya akan lebih baik jika kita menyortir beras-berasnya tersebut agar tidak terdapat kotoran-kotoran atau batu-batu yang terselip. Kemudian step yang kedua, kita akan memasukkan beras ke dalam panci dan memasukkan air sebanyak 1 ruas jari telunjuk. Kemudian jika sudah, kita akan memasak nasi dengan api sedang dan jangan lupa untuk diaduk agar bagian bawah panci tidak bergerak. Kemudian yang keempat, sembari menunggu nasinya dimasak, berasnya dimasak, kita akan menyiapkan panci kukusan. Jangan lupa di bawah saringannya kita akan memberi air. Kemudian jika beras sudah setengah matang, kita akan memasukkan berasnya dari panci ke kukusan. Kemudian kita akan kita akan masak kukus selama 15 sampai 30 menit tergantung seberapa banyak porsi yang kita masukkan. Kemudian jika sudah matang, kita akan sajikan nasi dengan lauk pauk yang lezat dan bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Deva.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini aku bakal ngasih kalian cara mudah masak nasi dengan metode kukus. Jadi cara yang pertama, kalian cuci berasnya lebih dahulu. Kalian cucinya pakai air mengalir atau juga bisa pakai air galon. Pokoknya airnya bersih, bukan air kotor. Tapi sebelum cuci kalian bisa tuh pilah-pilah dulu antara kerikil, gerabah, atau kotoran-kotoran lainnya yang terselip di antara butiran beras. Kayak kalian tuh memilah-milah antara teman yang baik dan teman yang gak baik buat kalian. Langkah yang kedua, kalian bisa masukkan air ke dalam berasnya sebanyak 1 ruas jari. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau nasinya lebih kering, kalian bisa kurangin. Atau mau agak lembek, kalian bisa kasih agak banyakan dikit. Tapi aku punya cerita nih. Dulu waktu aku disuruh bundaku masak beras buat pertama kali, berasnya itu cuma 6 gelas takar, tapi airnya aku kasih sampai full itu magicom. Jadinya berasnya jadi lembek kayak bubur gitu. Langkah selanjutnya kalian bisa masak pakai api sedang supaya nasinya tuh nggak terlalu gosong dan juga cepat mateng. Sambil dimasak kalian bisa aduk berasnya supaya dia tuh nggak keras berkerak gitu di nasi. Kan kalau berkerak nanti dimakan kan ada bunyinya kretek gitu kan, nggak enak juga buat digigit. Nah sambil nunggu nasinya setengah mateng, kalian siapkan panci kukusan buat menanakkan nasi. Kalau nasinya udah setengah mateng, kalian bisa langsung pindahin ke panci kukusan, lalu kukus selama 15 sampai 30 menit. Nah, itu sebenarnya tergantung dari beras yang kalian masak itu seberapa. Kalau kalian rasa itu sudah matang, kalian bisa sajikan bersama lauk pauk yang kalian suka. Kalau aku sih, aku pengennya makan sama bandeng, guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Namira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku bakal ngasih tahu tutorial masak nasi yang nggak cuman pakai magicom. Dan ini jujur aku baru tahu ada cara kayak gini nih. Nah, pertama kita harus mencuci beras sampai bersih. Dan tentu aja kita kalau mau nyuci beras harus pakai air yang bersih. Kalau kita pakai air yang kotor maka percuma aja kita nyuci berasnya. Nah, setelah berasnya sudah bersih, masukkan beras ke dalam panci, lalu masukkan air sebanyak 1 ruas jari di atas permukaan beras. Lalu kita nyalakan api, kita gunakan api sedang saja nih. Jangan pakai api yang gede, nanti takutnya bukannya matang malah gosong. Nah, lalu ketika dimasak nih, kita nih harus rajin-rajin mengaduk. Kenapa? Karena agar tidak ada kerak di dasar panci. Nah, sembari menunggu, kita siapkan panci kukusan dan masukkan air di bawah saringan panci kukusannya itu. Nah, setelah nasinya ini sudah setengah matang, kita matikan kompornya, lalu kita masukkan ke dalam panci kukusan tersebut. Dan kita kukus selama 15 sampai 30 menit tergantung dari porsi nasi yang kita masak nih. Nah, tahap terakhir adalah kita cukup menunggu agar nasinya matang dan siap disajikan. Oke, sekian dari tutorial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan. Coba Pak, aduh. Gak mau apa? Kapan-kapan aja deh. Ntar kayak, aduh, grammarnya salah-salah semua ntar. Lanjut deh, saya pilih Fatir deh. Fatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan memberikan tutorial cara memasak nasi dengan baik dan benar. Nah, langkah yang pertama, cuci beras sampai bersih.
akan lebih baik jika Anda menyortir terlebih dahulu nasi yang ingin dimasak agar terhindar dari kotoran-kotoran yang terselip di bulir nasi. Yang kedua, jika dirasa sudah bersih, masukkan air hingga 1 ruas jari. Tapi guys, kalau dari aku sendiri itu lebih suka dikurangin sedikit gitu. Soalnya aku tipe itu nggak suka beras yang terlalu lembek, nggak suka bubur. Emang bisa pengalaman benar. Iya, emang pengalamanku emang gitu, nggak suka beras yang terlalu lembek gitu, Pak. Nah, yang ketiga, masak beras dengan api sedang. Saat dimasak, nasi harus sering diaduk agar tidak mengkerak di bagian dasar panci. Sembari menunggu nasi setengah matang, siapkan panci kukus, lalu masukkan air di bawah saringan yang terdapat di dalam panci kukus. Yang ke berapa ini? Pokoknya yang habis panci kukus, setelah beras yang di panci sudah dirasa setengah matang, masukkan nasi matikan api, pindahkan nasi ke dalam panci kukus. Lalu kukus nasi selama 15 sampai 30 menit tergantung seberapa porsi yang mau ditanak. Nah, setelah ditunggu, nasi pun siap disajikan. Yeay. Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku langsung mau ngasih tutorial cara memasak nasi dengan benar. Tapi ini dengan cara tradisional ya guys. Langsung aja, pertama-tama cuci beras terlebih dahulu dengan air yang mengalir agar kutu-kutu atau kerikil-kerikil yang nyelip di beras itu biar hilang gitu. Jika sudah merasa bersih berasnya, langsung aja beras dituangkan ke dalam panci, lalu masukkan air hingga 1 ruas jari telunjuk. Jika udah, masak nasi dengan api yang sedang, jangan kekecilan. Kalau kekecilan nanti gak mateng-mateng nanti. Jika udah dinyalakan apinya dengan api yang sedang, kita itu harus rajin-rajin mengaduk agar tidak berkerak di dasar panci tersebut. Biasanya kalau kita nggak ngaduk, biasanya itu kayak kering terus ya gak jadi gitu karena udah kekeringan nasinya. Lalu kita sambil menunggu menyiapkan panci kukus terlebih dahulu. Lalu masukkan air ke dalam panci kukus tersebut. Di bawahnya saringan kukus tersebut. Soalnya kan panci kukus kan ada saringannya kan. Nah, di bawah saringan tersebut itu ada airnya gitu, agar untuk dikukus. Nah, jika nasinya sudah setengah matang, matikan kompor terlebih dahulu. Lalu pindahkan nasi setengah matang tersebut di panci kukus tuangkan nasi tersebut ke dalam panci kukus itu tadi. Jika udah, kita tunggu hingga 15 sampai 30 menit hingga matang. Jika sudah matang, baru kita bisa menghidangkan nasi tersebut kepada orang-orang atau kita sendiri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cin. Udah dah. Oh, Zahira, udah. Terus siapa ya? Oh iya, ini kalau terus siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang aku mau jelasin nih gimana cara masak nasi putih yang lezat. Nah, yang pertama, kalian itu harus cuci berasnya sampai bersih terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian nyucinya nggak bersih, nanti rasanya nggak enak gitu loh. Kayak bawah-bawahnya itu kayak kotor gitu. Aduh.
Terus yang kedua, setelah berasnya dicuci, kalian langsung masukkan air seruas jari ya. Terus masak dengan api sedang. Terus yang keempat, siapkan panci kukus. Aduh, gimana nih? Masih ngeredek, Pak. Siapkan panci kukus, lalu pindahkan panci rebusan itu tadi ke panci kukus. Terus kukus sampai 15 sampai 30 menit. Terus setelah 15 sampai 30 menit nasi siap disajikan. Oke. Siapa ya? Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi hari ini aku akan ngasih kalian tutorial untuk menanak nasi dengan cara tradisional. Step pertama, cuci beras hingga bersih menggunakan air PDAM atau air mengalir. Step kedua, pindahkan beras ke dalam panci, lalu masukkan air sebanyak 1 ruas jari telunjuk. Step ketiga, masak nasi dengan api sedang. Lupa, Pak. Masak nasi dengan api sedang. Ya. Lalu saat memasak kita harus mengaduk agar tidak bergerak di dasar panci. Step keempat, apa itu? Siapkan panci kukus. Lalu masukkan air di bawah saringan yang ada di dalam panci. Step kelima, masukkan lupa. Hah? Jika dirasa nasi sudah setengah matang, pindahkan ke dalam panci kukus. Lalu kukus selama 15-30 menit. Sesuai dengan porsi yang diinginkan. Lalu step ke-7 udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku akan beritahu cara masak nasi dengan cara tradisional nih. Step pertama, kita mencuci berasnya terlebih dahulu. Alangkah baiknya sebelum dicuci berasnya, kalian menyortir berasnya dulu biar untuk membuang gabah, kotoran-kotoran kecil dan kotoran lainnya. Setelah itu, langkah kedua, siapkan panci, masukkan beras. Setelah itu masukkan air 1 ruas jari telunjuk. Langkah ketiga, nyalakan api sedang dan aduk nasinya agar tidak bergerak di pinggir-pinggirnya panci. Setelah itu siapkan kerupuk. Lalu sambil menunggu nasinya setengah matang, siapkan panci kukus untuk siapkan panci kukus dan rebus airnya
Rebus air di bawah saringan panci kukus. Tuangkan air di bawah panci kukus. Setelah itu pindahkan nasinya ke panci kukus. Setelah itu tunggu 15 sampai 30 menit. Setelah itu sajikan dan jadi nasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Tambah lapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini aku mau memberitahu cara memasak nasi dengan baik dan benar. Jadi pertama-tama cuci beras memakai air yang mengalir, dan alangkah baiknya sebelum mencuci berasnya kalian menyortir berasnya agar terhindar dari kotoran-kotoran kecil. Lalu masukkan air sebanyak 1 ruas jari telunjuk. Lalu memasak nasi dengan api sedang dan rajin-rajinlah mengaduk agar nasi tidak bergerak di bagian dasar panci. Sembari menunggu siapkan panci kukus, dan kan di panci kukus itu ada saringannya. Di bawah saringannya itu diberi air untuk memasak nasinya. Lalu setelah nasinya setengah matang, pindahkan nasi ke dalam panci kukus dan masak hingga 15 sampai 30 menit. Lalu jika sudah matang, bisa disajikan dengan lauk pauk yang sudah dimasak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal kasih tutorial cara menanam nasi dengan baik dan benar, walaupun agak ribet. Yang pertama, cuci beras hingga bersih. Kalian bisa menggunakan air aqua atau air mengalir, intinya bersih lah. Yang kedua, kalian bisa masukkan air. Kalian bisa masukkan nasi, lalu masukkan air 1 ruas jari. Yang ketiga, masak nasi dengan air sedang. Masak nasi dengan api sedang. Apa itu? Kelima apa? Masukkan nasi. Siapkan panci kukus. Yang keenam, pindahkan nasi ke dalam panci kukus, lalu tunggu sampai 15 sampai 30 menit. Setelah nasi dikukus setelah nasi dikukus 15 sampai 30 menit, nasi bisa disajikan dengan lauk pauk. Udah. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan memberikan tutorial cara memasak nasi putih dengan benar. Pertama, kita cuci beras sampai bersih dengan air bersih mengalir. Dan jangan lupa dan pastikan kita sortir dan pastikan tidak ada batu kecil, gabah, dan kotoran lainnya. Lalu sehabis dicuci, kita masukkan ke dalam panci dan menuangkan air bersih sebanyak 1 ruas jari telunjuk di atas permukaan beras. Lalu kita juga bisa memasak dengan api sedang. Dan jangan lupa rajin diaduk agar tidak bergerak di bagian bawah panci. Yang keempat, siapkan panci kukus dan masukkan air bersih ke dalam saringan panci kukus. Habis itu pindahkan nasi ke dalam nasi kukus dan kukus selama 15-30 menit dan nasi siap disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ngasih tutorial untuk memasak nasi putih. Yang pertama, kita harus mencuci beras terlebih dahulu agar terhindar dari kotoran seperti batu kecil, gabah, dan kotoran lainnya. Yang kedua, masukkan air 1 ruas jari telunjuk agar nasinya nggak jadi bubur. Yang ketiga, masak nasi dengan api sedang. Yang keempat, siapkan panci kukus untuk memindahkan nasi putih ke dalam panci kukus. Yang kelima, pindahkan nasi ke dalam panci kukus. Yang keenam, kukus hingga 15-30 menit agar nasi matang. 7. Nasi bisa disajikan dengan lauk pauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku di sini tuh mau ngasih tutorial cara masak nasi itu. Kan biasanya kita pakai magicom ya. Ini cara yang susah banget gitu bagiku. Oke, pertama pastinya kita terlebih dahulu cuci beras ya, agar terhindar dari kotoran-kotoran kayak batu kerikil atau enggak gabah-gabah yang lainnya gitu. Terus yang kedua, apa itu? Yang kedua masak air. Yang kedua, pasang gas dulu, masak dulu. Yang kedua, setelah dirasa bersih, masukkan beras ke dalam apa itu namanya? Nah, panci. Airnya itu 1 ruas jari saja. Kalau mau lembek itu bisa ditambahin, kalau mau keras itu bisa dikurangin. Terus yang ketiga itu masak dengan api sedang. Nah, pas dengan masak api sedang itu kita sebaiknya diaduk ya agar tidak berkerak di dasar pancinya gitu. Terus yang nomor 4 apa ini? Ini nomor 4 apa? Si nomor 4 apa?
Oh ya. Yang nomor 4 tuh sambil masak nasi kita siapkan panci kukus. Nah, setelah nasinya udah setengah matang gitu, pasti pindahkan ke dalam panci kukus. Yang nomor 5 apa ini? Apa ini? Nomor 5 apa? Nomor 5 apa? Kalau sudah setengah matang pindahkan nasi ke dalam panci kukus. Ya nomor 6 apa ya nomor 6 itu? Nomor apa ya? Oh ya. Nah, nomor 6 itu mengukus ditunggu sampai 15 sampai 30 menit. Nah, yang nomor 7 itu sudah siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luina, dengan caramu tadi itu kamu yakin nasinya mati? Enggak. Karena pasti ada yang gosong, ada yang enggak gitu. Mapel kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku di sini mau memberi tips atau cara membuat nasi putih dengan benar dengan cara yang tradisional. Langkah pertama adalah mencuci beras dengan air yang mengalir. Saat dicuci, alangkah baiknya beras juga disortir agar tidak terdapat benda asing seperti kotoran, kutu beras, batu-batuan kecil, dan gabah. Lalu langkah berikutnya adalah pindahkan beras yang sudah dirasa bersih ke dalam panci yang bersih. Lalu masukkan air yang bersih hingga 1 ruas jari telunjuk di atas permukaan beras. Lalu langkah berikutnya adalah masak nasi dengan api sedang di atas kompor. Saat dimasak, nasi juga harus sering diaduk. Lalu langkah berikutnya adalah siapkan panci kukus sembari menunggu. Lalu masukkan air yang bersih ke dalam panci kukus tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah jika nasi dirasa sudah setengah matang, pindahkan nasi tersebut ke dalam panci kukus yang sudah disiapkan tadi. Lalu kukus nasi tersebut hingga 15 sampai 30 menitan. Lalu nasi siap disajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Lutfi ini progresnya bagus ini ya. Dulu itu kan ngejar nggak bisa ngomong ya. Sekarang sudah runtut ya, sudah runtut ya. Oke. Sekarang Pak Nur minta 1 anak untuk maju. Ya. Sekarang Malva maju Mal. Ya. Kamu komentari Mal, teman-temanmu ini ya, teman-temanmu ini seperti apa? Tanpa ini tanpa teksnya, ini kan catatannya di kanan tadi. Tanpa teks. Enggak apa-apa. Semuanya. 5 aja, 5 aja. 5 nanti gantian. Iya. Ya udah deket-deket aja. Gimana Pak nilainya? Ya, terserah. Ya dari yang barusan tampil Luina. Luina itu menurut saya kurangnya cuma mungkin dia lupa dikit, terus habis itu ngelihat papanya deket banget. Terus habis itu kan di depan ya udah nggak apa. Terus habis itu Cintara ini ya mereka udah bagus Pak, karena itu rapih penyampaiannya. Apa sih? Terus habis itu siapa lagi ya? Nggak lihat lagi kamar mandi. Terus ini Namira itu sudah bagus, sudah perfect menurut saya, karena saya tadi masih kayak lupa grogi soalnya.
Terus habis itu siapa lagi ya? Zaira udah bagus banget kan. Dia kan masih kelas 7, masih baru tapi dia tuh udah pinter, udah bagus. Ya aku suka Pak, gitu. Udah 5, udah selesai. Oke, itu satu. Cintara. Iya, menilai yang lain berarti ya. Boleh apa Pak? Gak boleh. Nilai yang lain penampilannya. Ya Pak. Oke, aku nilai dari tadi yang bikin aku ketawa banget itu tadi ada Talita. Jadi Talita tadi itu lucu banget, dia ngomongnya kayak gitu. Cuman jadi tuh kesannya dia kayak ngomong sama anak kecil gitu loh. Jadi hari ini gitu, tapi dia udah keren banget walaupun masih ada lupa-lupanya gitu. Terus siapa lagi ya? Haikal. Nah Haikal ini tadi tuh aku kaget loh Pak. Saya dia tuh ngomongnya tuh bisa paham gitu dan bener. Mungkin tetap lupa gitu, ada lupa-lupanya, tapi dia bener gitu, udah bagus banget. Terus Nabila ya. Nah ini Nabila tadi itu udah bagus, dia juga ekspresinya tuh udah keren banget, mimiknya gitu tuh kelihatan gitu loh Pak. Terus siapa lagi ya? 3 Fatir ini tadi kayaknya kamu udah nggak terlalu tremor kayak biasanya ya Tir ya. Oke lah, udah lumayan. Terus Syakwila ini menurutku dia udah bener-bener rapi banget. Dia ngomonginnya tuh bener-bener sesuai dan bagus gitu. Oke sudah. Zaira deh. Iya. Yang lain ya, selain yang disebutkan tadi. Makin susah kamu. Siapa ya? Kayaknya Lutfi dulu. Biasanya kan Lutfi tuh kalau maju kan mesti kayak gemeteran gitu ya Pak ya. Terus kayak susah gitu buat nyampeinnya, tapi keren banget loh Pak. Saya aja kaget loh tadi. Kaget banget, biasanya Lutfi tuh gak bisa lancar banget gitu. Terus habis itu ada Lutfi, terus ada Shalia tadi tuh keren gitu, udah bagus banget. Habis itu ada siapa ya? Kak Diva tadi udah keren banget, bagus banget. Terus nadanya juga bagus banget pokoknya. Terus ada Kak Namira, itu bagus banget. Udah sih Pak, lainnya juga bagus-bagus banget gitu Pak. Iya, udah gitu. Oke, memang ini ada yang progresnya bagus, ada yang masih apa ini namanya masih pancet. Pancet itu apa namanya ya? Iya, belum ada progresnya, tapi tidak masalah. Kita ini ditertawakan di sini tidak masalah deh, karena kita ini kan latihan ya. Namanya latihan itu ya salah-salah tidak masalah. Tapi nek salah terus ya susah. Oke, karena Sini aja ya Pak ya. Ya Allah. Oke, ini tadi aku mau bacain ya. Ini kalau dari aku nih ya ngelihat teman-teman yang ada di sini itu tentang tadi yang waktu bercerita gitu. Ada beberapa itu yang sudah kelihatan progresnya, itu udah kelihatan banget. Terus malah ada beberapa yang kayak menurutku progresnya tuh kayak nggak stabil gitu loh, atau malah ada yang agak turun gitu malahan. Gitu. Oke, yang pertama tadi Malva dulu ya. Malva tadi udah oke banget, terus udah urut, sudah sesuai gitu ya, sudah asik penyampaiannya. Malva ini dia selalu asik gitu, karena dia anaknya antusias banget gitu. Jadi yang lainnya juga kebawa antusiasnya Malva. Terus setelah Malva tadi ada Cintara. Nah, Cintara ini tadi sudah urut, sudah sesuai. Tapi tadi ini Cin masih kebanyakan kata nah.
Nah, ya itu kalau kebanyakan kata nah itu kita yang dengerin kayak banyak banget kata nahnya gitu, jadi dikurangin. Tapi tadi udah oke, udah bagus banget. Terus yang ketiga tadi ada Zaira. Zaira ini sudah tersusun rapi ya. Zaira kalau misalkan setiap maju itu sudah rapi gitu, dan semua materinya itu sudah disampaikan, jadi juga sudah sesuai, sudah urut gitu. Terus kemudian habis Zaira ada Nabila. Nabila tadi sudah bagus, sudah urut, terus juga pas maju enjoy, gesturnya juga sudah kelihatan gitu. Dan kalau bisa nanti ditingkatkan lagi, perbanyak latihan lagi. Terus tadi ada Shalia. Shalia tadi majunya di sini masih ini ya, masih belum menguasai banget ya. Terus juga ini tadi rasanya tuh kayak kurang improve, kurang banyak ngomongnya. Jadi diperbanyak lagi improve-nya, banyak-banyak kayak ngomongin apa gitu sesuatu gitu ya. Itu lebih banyak lagi supaya pas waktu di sini nggak hanya inti-intinya aja yang disampaikan, tapi semuanya bisa tersampaikan. Terus setelah ada Shalia ada Kina. Kina tadi improve-nya beragam. Aku kaget ternyata Kina ini improve-nya banyak banget ya. Terus habis itu sudah sesuai, sudah urut, walau tadi kayak ada yang miss dikit gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa karena improve itu banyak gitu, dan itu bikin kita paham gara-gara improve tadi. Terus tadi ada Talita. Talita itu tadi kayak Cetara yang dibilang tadi ya. Ini kayak audiensnya tuh anak kecil gitu ya. Banyak gesturnya gitu-gitu. Tapi tadi Talita agak kurang menguasai ya, itu harus dipahami lagi, lebih dihafalkan lagi. Kalau pas mau maju itu harus hafalan dulu atau menguasai materi. Tapi Talita tadi keren tahu, enjoy gitu, dia sudah pede ya, sudah percaya diri gitu, bagus. Habis Talita tadi ada Chavia. Chavia ini sudah bagus, sudah urut sesuai dengan urutan yang kemarin Pak Nur share. Terus juga penyampaiannya juga sudah enjoy. Mungkin harus lebih antusias lagi, lebih semangat lagi karena tadi banyak banget yang bercerita di sini, tapi ini kayak lemes gitu. Nah, itu bikin audiensnya itu juga ikutan lemes karena yang maju di sini kalau misalkan kalian lemes, pasti yang lain juga bakalan ikut lemes ya. Terus habis Chavia tadi ada Syakwila. Nah, Syakwila tadi tuh udah banyak banget ya, improve-nya beragam. Terus habis itu cara penyampaiannya juga sudah enjoy, gesturnya ada, dan itu bikin wow, harus dipertahankan. Kalau bisa sih ditingkatkan lagi, harus lebih semangat mempelajari presenter ini. Nah, tadi habis Syakwila ada Namira. Namira itu sudah seperti biasa, penguasaannya itu udah oke banget. Terus habis itu sudah bagus dan runtut sesuai dengan urutannya. Dan tadi Namira itu salah satunya yang nggak baca papan sama sekali, keren. Bahkan aku aja yang gini tuh masih baca papan ya tadi itu. Tapi Namira sudah bisa menghafalkan semua, itu udah keren banget, oke banget. Terus habis Namira ini ada Fatir. Nah, Fatir ini beda banget ya, dia sangat lucu. Pembawaannya itu kayak beda dari yang lain. Terus tadi sudah urut dan improve-nya Fatir ini sudah oke, udah kelihatan banget Tir improve-nya. Tapi harus dibanyakin lagi, ditingkatkan lagi gitu. Habis Fatir ada Diva. Diva tadi penyampaiannya sudah oke, udah bagus. Cuman tadi agak banyak yang belibet ya. Ya, nah itu miss-nya Diva, harus perbanyak menata katanya gitu. Jadi kayak biar kata-kata yang dikeluarkan itu sudah tersusun rapi gitu. Jadi perbanyak latihan lagi buat Diva. Setelah itu ada Haikal. Haikal ini udah keren banget ya. Tadi udah hafal, udah masih kayak mungkin baca-baca dikit gitu ya. Itu nggak apa-apa. Dan itu gestur tangannya. Tadi yang aku bikin salva Haikal itu gestur tangannya. Gestur tangannya kenapa nggak totalitas gitu loh? Kalau gini-gini juga gitu, jangan separuh-separuh gitu. Itu gestur tangannya harus lebih banyak dilatih lagi. Tadi udah bagus, gesturnya udah mau keluar. Cuman tadi itu keluarnya itu nggak totalitas. Kalau mau misalkan mengeluarkan gestur tangan itu harus totalitas, jangan kaku-kaku. Pokoknya kalau mau tampil itu gesturnya juga harus diperhatikan gitu. Tadi Haikal udah bagus banget, udah main gestur istilahnya itu. Terus habis Haikal ada Salma. Salma tadi oke, penguasaannya juga sudah oke. Terus tadi itu
jedanya antara salam sama isinya itu harus dibedakan biar kita audiensnya ini bisa jawab salamnya terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan langsung nyelonong nih ya, assalamualaikum gitu itu kan audiensnya bingung mau jawab yang mana, mau jawab yang assalamualaikum dulu atau yang hai dulu gitu. Jadi harus ada jedanya gitu antara salam sama isinya. Oke, terus habis itu ada Azra. Azra tadi mungkin karena ini ya kurang membaca ya kemarin, kurang menghafalkan, jadi kurang menguasai. Terus tadi juga ada yang belibet-belibet dikit tapi udah oke banget, sudah berani tampil itu udah oke. Itu. Terus habis itu ada Amira ya, Amira tadi kurang fokus sama teman-temannya bercanda, iya enggak? Iya. Tapi udah bagus, sudah harus ditingkatkan lagi Amira. Tadi sudah penyampaiannya juga sudah oke. Terus habis itu ada Kaza ini sama kayak Amira ya tadi ya, masih ini kayak sama teman-temannya yang di depan ini ya, bermain gitu, bercanda gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan kalian lagi presentasi nih ke SD, terus habis itu tidak fokus atau main sendiri, nah itu membuat kurang gitu ya. Udah enjoy, tapi kayak dilihatnya itu kurang gitu. Tapi nggak apa-apa, harus dilatih lagi, perbanyak latihan lagi. Terus habis kalau misal nih kalian mau tampil gitu-gitu ya, itu harus fokus, harus benar-benar memperhatikan kondisi, keadaan dan teman-teman yang mendengarkan. Habis ada Kaza, ada Nazifa tadi udah keren ya, udah berani tampil itu udah bagus banget. Terus tadi itu kalau Nazifa harus perbanyak latihan ngomong di depan kayak gini, jadi biar improve-nya itu keluar, lalu kemudian juga gesturnya itu main, terus juga nanti itu biar suaranya Nazifa itu sudah beragam gitu ya. Jadi perbanyak latihan untuk maju di depan gini ya. Terus habis Nazifa ada Risa tadi sudah oke, sudah penguasaannya oke juga gitu ya. Terus tadi itu kalau Risa kurang antusias, kurang semangat gitu ya, kurang heboh. Jadi harus lebih heboh lagi. Tapi udah oke banget maju di depan sini tuh, udah intinya tuh udah oke banget gitu ya. Udah berani ngomong, megang mic gini aja tuh udah bagus banget, karena nggak semua orang itu berani. Habis Risa ada Luina. Nah Luina tadi itu emang cocok banget sama Fatir ya, sama-sama lucu. Terus tadi Luina ini masih kayak ngeliat papan, dan ngeliat papannya tuh deket banget gitu loh. Jadi itu yang bikin lucu gitu. Tapi udah gak apa-apa, udah bagus, udah berani ya. Kalau dibanding Luina dulu yang kelas 7 itu udah banyak progresnya yang sekarang. Terus yang terakhir ini yang bikin aku bener-bener kaget itu ada Lutfi kan biasanya kalau maju ini nggak berani ya, bahkan nggak pernah maju, jarang maju. Tapi sekarang semenjak maju tadi itu udah oke banget ya Pak ya. Udah kayak wow, aku di belakang kayak wih, ternyata progresnya secepat itu gitu loh. Dan itu yang bikin kayak harus ditingkatkan lagi, perbanyak latihan lagi ya Lutfi. Terus habis itu perbanyak improve-nya lagi. Pas waktu mungkin nanti ada presentasi di kelas gitu-gitu, itu harus perbanyak ngomong. Jadi itu latihan-latihan kecil yang bisa dilakukan gitu. Tapi tadi Lutfi itu udah ya Allah kayak beda banget gitu loh. Semuanya sudah tersusun rapi, terus juga urutan-urutannya itu sudah udah sesuai gitu. Jadi gitu. Jadi semuanya ini intinya yang ada di sini sudah oke, sudah bagus, udah sesuai, sudah urut gitu ya. Cuman harus memang perbanyak latihan. Bahkan aku juga harus lebih latihan lagi biar gak kalah nih sama yang ada di sini. Gitu Pak, sudah.